Halo Glips, kembali lagi di TechConvo, podcast seputar update teknologi informasi dan digital transformasi di dalam bisnis. Bersama aku lagi, Gary. Di kali ini kita akan bahas tentang teknologi informasi gitu. Mungkin di episode sebelumnya kita sudah banyak membicarakan tentang update seputar teknologi, terus juga digital transformasi dalam proses bisnis, terus juga bagaimana proses pembentukan atau membangun suatu startup gitu. Nah, di episode kali ini kita akan deep dive nih cari tahu lebih jauh lagi tentang bisnis dan teknologi itu sendiri gitu. Kita akan sharing dan berbagi insight dan narasumber kita kali ini tuh sudah bisa dikatakan cukup berpengalaman di dalam bisnis gitu ya. Sudah like almost 17 years involved in a multinational company gitu. Langsung saja mungkin kita sambut Bapak Andrew Suherman sebagai co-founder dan CEO dari Eratani. Ya. Selamat datang Pak Andrew gitu. Nih mungkin nyamannya kita manggilnya Bapak, Kak atau apa tuh? Bebas. Bebas. Mau Bapak, Koko boleh, mau Koko Bapak ya. boleh, mau Mas Mungkin boleh. Koko lebih friendly gitu Boleh, ya. boleh. Oke. Mungkin langsung aja kepada Ko Andrew untuk memperkenalkan diri kepada Glips. Hai Glips, ya, nama saya Andrew. Saya adalah co-founder dan CEO daripada Eratani. Ya, tentu tadi Gary udah sampaikan, memang betul saya punya pengalaman kerja mulai dari bawah sampai akhirnya membangun salah satu agritech yang mungkin sebagian daripada Glips sudah pernah dengar ataupun mereka daripada sebagian yang belum pernah dengar. So that's why hari ini saya ada untuk berbagi, kita bercerita, kita ngobrol, kita saling istilahnya mengenal satu dengan yang lainnya. Silakan Ger. Oke, mungkin istilah term membangun ini sangat inspiring ya gitu. Mungkin Glips banyak yang penasaran gimana sih caranya kita bisa membangun suatu company, memaintain suatu company. Nah, itu juga akan menjadi salah satu topik pembahasan kita kali ini. Mungkin balik lagi ke Ko Andrew gitu. Bisa cerita nggak sih gimana prosesnya dari mulai berkarir, memilih untuk bekerja di bidang ini gitu, terus hingga sampai bisa membangun suatu company gitu. Iya, thank you Ger atas pertanyaannya. Ya, balik lagi saya kebetulan adalah anak tunggal. Ya. Dan gak bisa dipungkiri papa saya memang dipanggil pulang itu ketika saya baru memasuki kuliah. That's why saya harus berjuang mulai dari nol. Tentu mulai dari apa? Ketika kita mulai masuk ke dunia profesional, saya mulai dari seorang bahkan sales. Mulai dari menjual keramik kalau tahu, gitu kan. Sampai kita memasuki pindah ke bidang yang berhubungan dengan obat. Masuk lagi ke bidang yang berhubungan dengan smartphone, telekomunikasi, barulah saya belajar di dunia startup setelah itu. Sampai dengan akhirnya berhasil membangun Eratani sampai dengan sekarang. Jadi saya kembali ke Gary dulu mungkin detailnya seperti apa, kita bisa lanjut. Jadi dimulai dari sales, terus juga di berbagai bidang pula tadi gitu ya. Mungkin yang menarik adalah kenapa mau berkarir, kenapa memilih sales gitu. Pada awalnya apakah ada memang ketertarikan atau passion di bidang itu, atau mungkin ada figur yang menjadi inspirasi atau bagaimana tuh kok? Ya, again thank you Ger gitu ya. Kalau berbicara kenapa memilih sales, memang pada saat itu kuliah sambil kerja. Right? Ketika kuliah sambil kerja itu memang saya memilih satu company yang mengizinkan kita untuk belajar dan berkontribusi secara bareng. Karena paginya saya bekerja, sorenya saya kuliah, begitu selama 1 minggu kita harus jalani. Jadi ketika awalnya bertanya kenapa sih, sebenarnya itu bukan pilihan gitu ya, tapi memang panggilan dari awal untuk mendapatkan flexibility gitu loh. Nah, tentu sebagai seorang sales kita punya waktunya fleksibel. Ketika pagi kita kejar tempat A, B, C, D yang kita kunjungi, dan ketika kita punya waktu yang sisa kita bisa belajar. Kita bisa mungkin sama teman juga punya waktu untuk membahas hal-hal di kuliah kita dan sebagainya. Jadi flexibility itu penting banget sehingga antara karir yang kita mau bangun dengan juga antara pendidikan yang kita mau raih itu bisa terbalance. Itu sih Ger mungkin. Jadi harus bebarengan gitu ya. Betul. Mungkin ada kesempatan juga gitu. Mungkin tapi kalau menurut Ko Andrew sendiri ada yang beranggapan bahwa
sebenarnya nggak bagus loh kuliah sambil kerja gitu, kayak nggak fokus gitu. Ada juga yang bilang sebenarnya bagus kok kuliah sambil kerja karena kita juga bisa langsung tahu nih budaya kerja gimana di samping kita belajar dan mengasah knowledge gitu. Kalau misalnya menurut Ko Andrew itu gimana? Dari pengalaman yang sudah dijalani. Pertanyaan dirimu challenging ya. Iya. Kalau balik lagi, saya pikir ini kembali ke masing-masing gitu ya. Ada orang yang mungkin bisa multitasking, ada orang yang mungkin nggak bisa. Nah kebetulan memang saya percaya saya orang yang secara personal saya mampu multitasking gitu loh. Jadi ketika saya merasa saya mampu, saya coba menjalankan dan akhirnya memang bisa. Tapi memang beberapa teman saya itu mereka memilih hanya mau fokus ke kuliah, which is gak salah. Ya kan, pendidikan penting nggak? Penting banget. Tapi jangan salah juga. Ketika kita bisa punya multitasking, memilah ataupun membagi waktu bekerja sambil kuliah, maka di sisi lain apa yang kita pelajari di kuliahnya kita, studinya kita, ini sudah terimplementasi juga di sini. Pengalaman itu sudah terhitung. Jadi anggaplah kita kuliah 4 tahun misalnya kita tamat. Dan ketika tamat kuliah kita masuk, mungkin level kita sudah lead, supervisor, karena pengalaman 4 tahun kuliah sampai bekerja ini menjadi satu pondasi yang kuat. Nah, tetapi dengan yang mungkin belum mampu multitasking itu harus mulai dari nol. Tetapi secara pendidikan, secara hal-hal lain mungkin lebih excellent. That's why saya bilang ini dua hal yang kita tidak bisa pungkiri, saling support. Kalau tanya saya, milih mana sih Ko Andrew? Ya saya milihnya kuliah sambil kerja. Karena ketika kita mampu memanage waktu antara kuliah sambil kerja, ini akan menjadi sesuatu batu loncatan yang baik banget, bagus banget bagi kita. Ketika untuk kita masuk after kita berhasil tamat dari kuliah. Kembali ke dirimu. Oke. Jadi take a notes for you ya Gilips ya, kayak kembali lagi ke diri sendiri gitu, mampunya di mana, terus passionnya di mana gitu, dan kalian bisa memutuskan gitu apakah mau fokus kuliah atau mau fokus kuliah dan kerja, dan dua-duanya bagus gitu, dua-duanya punya value-nya masing-masing gitu. Nah, berbicara tentang multitasking gitu, mungkin kita bisa menjadi senjata bagaimana caranya dari sales gitu sehingga menjadi CEO. Itu kan kalau misalnya kita bayangkan sales dan CEO punya tanggung jawab yang berbeda, job desk yang berbeda gitu, dan itu gimana tuh kok? Bagaimana prosesnya gitu untuk mencapai posisi CEO? Iya. Thank you, Ger. I think ini mungkin penjelasannya agak lebih rinci gitu ya. Menjadi seorang sales sambil kuliah sambil kerja, saya juga tidak semata-mata sales selama 4 tahun sampai saya tamat kuliah. Makanya saya tadi bilang penting banget kita punya pengalaman. Sebenarnya ketika saya memulai karir sebagai sales sambil kuliah pun di 2 tahun awal saja saya sudah dipromosikan menjadi supervisor pada saat itu. Ya, balik lagi passion kita harus semangat, kita punya visi misi yang mau kita raih, tentunya pendidikan kita tetap termaintain, bukan kita biarin, tetapi career path kita mau seperti apa. Nah, seiring waktu jalan sampai saya pada saat itu mulai sampai tamat kuliah itu mulai dipercaya memegang regional Sumatera. Jadi mulai dari Banda Aceh sampai Banda Lampung. Itu di perusahaan telekomunikasi dari Jepang gitu. Di sana kembali mindset kita terbuka, how important local insight. Jadi ternyata ke Aceh orangnya beda, ketika ke Kota Medan orangnya beda. Demikian juga Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang sampai dengan Banda Lampung. So learning a lot about the local insight. Nah, gak bisa dipungkiri itu pembelajaran yang sangat baik sebagai regional sales manager pada saat itu. Long story short, karena memang company punya regulasi yang tidak bisa dijalankan di Indonesia, akhirnya saya memilih move ke salah satu perusahaan telekomunikasi yang cukup terkenal dari Korea. Nah, pada saat itu saya memang sudah menjadi tangan kanannya Korea sebagai retail operation head. Nah, retail operation head ini tanggung jawabnya itu di bawah saya itu udah dipercaya itu lebih kurang hampir 700 orang. Mulai dari managerial sampai dengan staff ya. Nah, apa sih tugas tanggung jawabnya? Tugas tanggung jawabnya balik lagi. Sebenarnya satu company punya mindset adalah how they should deliver number sales. Yang akhirnya mereka juga berhasil recollect apa yang harus mereka collect gitu ya. Nah, akhirnya kita bantu mereka di operational dan lain sebagainya. Bagus, facility is good, life is good, learning good, boss good, everything is good. Tapi 2018 around gitu ya,
semua shifting terjadi. Kalau kita lihat pada saat itu sudah mulai tergenar apa yang orang mention tentang startup. Nah, saya pun tidak kebetulan itu mulai istilahnya digedor pintunya gitu ya, bahwasanya yuk coba dong belajar dari startup. Nah, kalau saya diizinkan mention, akhirnya saya masuk ke dalam salah satu perusahaan ride hailing yang cukup besar di Indonesia. Ya, sebagai mini CEO-nya lah. Ya, kita strategic district head itu kita bantu manage dari finding office, recruit driver, and a lot of things yang kita belajar dari operational, marketing, sales, sampai dengan tech side. Nah, nggak habis di sana belajar, tentu kita terus belajar sampai dengan pada saat COVID. Kita tahu betul bahwasanya COVID is a super duper challenging not only for Indonesia, but for all across the world. Satu dunia itu goncang gara-gara COVID gitu kan. Dan di sana itu saya akhirnya memutuskan untuk take sabbatical tuh. Setelah bekerja non-stop. Bayangin dari kuliah saja sudah kerja sampai dengan COVID. Memang disuruh stop dulu, take time. Nah, nggak kebetulan di take time itu memang banyak melihat masalah-masalah yang terjadi khususnya di pertanian Indonesia. Maka muncullah calling for serve the mission. Jadi serve the mission ini penting banget. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, akhirnya dengan support dari angel investor sampai dengan hari ini begitu banyak investor dan tim yang solid, terbangunlah Eratani. Back to you, Ger. That's very interesting. Jadi kayak prosesnya panjang gitu juga. Sebenarnya COVID somehow juga membawa dampak positif gitu, gimana kita juga bisa terbuka gitu dengan ide baru atau bisa melihat permasalahan gitu, sehingga mendorong kita untuk membentuk atau membuat solusi gitu ya mungkin ya, Ko ya. Tapi sebelum kita berbicara jauh soal Eratani atau startup tadi, mungkin kita pengen tahu nih dari Ko Andrew sendiri gitu. Tadi kan sudah banyak bercerita tentang proses karir hingga menjadi sales manager gitu ya. Kalau dari Ko Andrew sendiri gitu, value apa sih sebenarnya yang dipegang ketika bekerja gitu? Apa sih yang ngebuat kita tuh bisa terus achieve gitu, atau dilihat bos misalnya untuk dikasih tanggung jawab, terus juga naik jabatan atau bahasanya, itu value apa gitu yang Ko Andrew pegang gitu dalam bekerja? Thank you, Ger. I think pertanyaannya bagus banget untuk Glips khususnya gitu ya. Jadi kalau berbicara value, saya pikir sebagai orang-orang muda atau pernah muda dulunya, kita sudah banyak banget melalui rintangan-rintangan, kesalahan-kesalahan, kejatuhan-kejatuhan, kebodohan-kebodohan. Right? Akhirnya ketika saya simpulkan gitu ya, dan ini kita masukkan sebagai value daripada Eratani, itu kita punya 3 core value yang very important. Right? The first one kita namakan value kita adalah excellent. So, ketika kita memang dipercaya ditempatkan di satu tempat, lakukan apapun dengan excellent. Jangan kentang, jangan kena tanggung, orang bilang. Gitu kan. Benar-benar all out. Gitu. Yang kedua yang paling penting adalah teamwork. Kalau kata T, kita mulai teamwork tanpa kebetulan. T itu ada topi, kayak tangan. Berarti pegang kanan, pegang kiri. Itu namanya teamwork. Jadi sinergi, teamwork itu penting banget. Udah excellent, tambah teamwork. Namun yang paling penting memang topinya, yaitu kata I, yaitu integritas. Karena saya bilang dengan pembelajaran muda kita dulu, banyak orang itu lalai di dalam integritas. Maybe termasuk saya. Nggak sungkan kita ngobrol di tempat ini, right? So, as a person kita pernah, that's why hari ini kita berbagi. Kalau kita bisa punya pegangan value, excellent, teamwork, integritas yang hari ini juga ada di Eratani. Saya pikir kalaupun kita belum bisa menjadi orang yang melesat kencang, tapi kita akan menjadi orang yang dicari-cari for the next years, next 5 years, next 10 years. Karena saya percaya IT boleh semakin berkembang, right? Apapun teknologi boleh semakin berkembang, tapi manusia yang punya attitude yang bagus. Your attitude determine your altitude, right? So, excellent, teamwork, integrity, ini akan menjadi value kehidupan bagi para Glips, bagi kita semua yang akan mendongkrak kita menjadi orang-orang yang sukses. Back to you. Yeah, that's very interesting also gitu. Excellent, teamwork, and integrity menjadi value kita. Bisa membantu kita untuk improve gitu, untuk terus perform dimanapun kita berada gitu ya, Pak ya.
Berbicara tadi disinggung soal IT dan teknologi nih kok, bagaimana sih kayak menurut Ko Andrew gitu, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi sekarang semakin berkembang, banyak bisnis juga yang integrasikan prosesnya dengan teknologi gitu. Kalau dari Ko Andrew sendiri gimana atau di Aratani sendiri? Iya, thank you lagi Ger atas pertanyaannya. Teknologi itu penting nggak? Penting, pakai banget. Right, kalau kita lihat, makanya apalagi semenjak COVID, anak-anak sekolah saja sekarang sudah jago banget. Ya kan, yang namanya Jimmy, Zoom, zaman kita belum. Sekarang tuh shiftingnya itu kayak 180 derajat itu terjadi gitu loh. Jadi kalau bilang teknologi itu penting nggak? Penting, pakai banget. Gitu. Tetapi yang paling penting ketika kita mau building bisnis adalah we need to know the business process direct atau belum. Kalau bagi Aratani khususnya. Jadi kalau berbicara teknologi akan menjadi the next episode-nya after you build the right business process. Karena sering banget ketika mungkin para Glips ke depan pengen menjadi seorang founder, sibuknya adalah teknologi dan IT-nya. Bener nggak? Bener. Product market fit, dia kan orang cerita, bener. Tapi bisnis prosesnya udah bener belum? Ketika udah bisnis prosesnya bener, maka sudah waktunya kita langsung hajar dengan teknologi yang ada. Kita pelajari banyak banget Dekakon, Unicorn, itu semua mulai dari hal-hal manual. Kenapa manual? The right business process. Ketika business prosesnya udah benar, transformation-nya is very easy. To transform from the traditional, become the digital. Jadi kalau penting nggak? Penting banget sih, kan? Karena scalability, semua harus dengan teknologi. Dengan IT, dengan IoT kalau bahasa sekarang gitu kan. Tapi kalau tanpa teknologi, kita nggak bisa scale. Manual things, lot of fraud, and I think banyak banget blokernya. Oke. Tapi yang menarik juga adalah concern pencari kerja atau pekerja masa kini yang mengatakan bahwa teknologi ini bisa mengancam eksistensi pekerja manusia gitu. Kita bisa digantikan dengan teknologi. Kalau menurut Ko Andrew terkait isu itu tuh gimana tuh kok? Tentu nggak bisa dipungkiri ya, Ger, bahwasanya banyak banget teknologi itu berhasil menggantikan manusia. Tapi ketika tadi back lagi dengan apa yang kita bahas mengenai excellent teamwork integrity, ada heart, ada mindset, ada passion yang juga bisa tergantikan, right? Robot itu boleh pintar di dalam beberapa hal, tapi passionnya itu nggak ada. Gitu. Ketika dia error. Tapi manusia, ketika dia berhenti merenung, dia punya semangat yang dahsyat, dia punya passion, dia bisa menerobos, kalau kita bahasanya kerennya, ruang dan waktu. Right? Mimpi yang mau diraih itu karena satu passion yang kuat, dengan apalagi punya tim yang solid, ada tadi saya bilang excellent, teamwork, integritas, itu gak bisa digantikan. So, teman-teman Glips juga gak perlu khawatir, tentunya akan terus berkembang. Teknologi, IT, ya kita belajar. Saya pun belajar. Bahkan saya pun merasa saya ketinggalan. Tapi dengan punya semangat juang, passion, dan lain sebagainya, percayalah, manusia tetap masih akan menjadi andalan sampai kapanpun. Ketika kita memegang 3 value tadi. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti ya Glips ya. Kalau misalnya kalian sudah memegang value, sudah ada value dalam diri kalian, dimanapun kalian bekerja ya kalian punya value itu gitu. Dan kemungkinan kalian untuk digantikan juga kecil gitu ya. Berbicara tentang value tadi kalau misalnya dari pengalaman Ko Andrew sendiri gitu, gimana sih apakah pekerja Indonesia gitu sudah memiliki value ini gitu dari pengalaman Ko Andrew mungkin manage pekerja gitu, atau ada yang perlu diimprove nggak sih sebenarnya dari SDM kita gitu? Izinkan saya mungkin berbagi tentang Indonesia. Balik lagi, darah kita ini darah merah putih, right? Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, kita harus membuka mindset kita, belajar bahwasanya banyak banget negara-negara yang positioning secara education, mentality di atas kita. Right? So, kalau tadi ditanya bagaimana sih posisi kita sebagai mungkin anak-anak Indonesia, yang tadi saya bilang, jujur sumber daya manusia kita banyak hal yang kita mau improve dan perlu improve. Contoh nih, kalau saya boleh berbagi, kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Contoh nih, bagaimana kita mengantri di satu tempat. Contoh nih, bagaimana kita memastikan supaya tidak terjadi kemacetan, supaya tidak ada serobot-serobot di jalan. Hal-hal kecil ini, menurut saya, adalah penting banget untuk masa depan Indonesia. Makanya start from small thing. Bahkan saya pernah lihat satu video yang bagus ya. Kesuksesan itu bahkan dimulai dari tempat tidur. Nah, Ger, nih kalau saya colek Ger, rapiin tempat tidur nggak nih? Ini kalau bangun. Rapiin dong.
Makanya para grip juga harus mulai. Iya. Karena bagi saya itu adalah hal kecil. Attitude yang akhirnya akan membuat dampak yang besar. Gitu. Jadi kalau tadi berbicara sumber daya manusia, Indonesia itu gak kalah saing, gak kalah pintar. Tapi ada hal yang kita perlu improve. Tadi balik lagi, yuk. Kalau sedikit menyimpang nih, ya saya ngajak buang sampah pada tempatnya. Datang kantor tepat waktu, right? Kemudian bangun jangan telat. Your attitude determine your altitude. Oke, interesting Gileps gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sukses atau kayak bermimpi ingin menjadi seorang yang menginspirasi gitu, dimulailah dari small things gitu, dari diri kita sendiri. Bagaimana kita manage diri itu sebelum kita ya mungkin manage orang lain gitu ya, atau giving impact ke sekitar kita gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah terkait startup nih kok. Kan mungkin kita bisa lihat bisnis startup tuh lagi banyak banget gitu, lagi menjamur gitu di mana-mana, kayak orang ngomongin yuk bangun startup yuk, nih startup company-nya gitu. Kalau misal menurut dari Ko Andrew sendiri gimana sih dinamika atau siklus dari perusahaan startup sendiri di Indonesia? Saya pikir startup ini di Indonesia masih akan terus berkembang, bahkan di dunia. Tapi memang kalau berbicara dinamika yang terjadi, kita tahu banget di beberapa 1-2 tahun terakhir ini kan tech bubble terjadi, tech winter terjadi. Mindset daripada para investor sekarang is not about revenue dan top line lagi. Tapi semua adalah tentang when kamu akan reach kepada path to profitability. That's why ketika Glips ataupun teman-teman yang menonton video ini rindu pengen mencoba bangun startup, boleh. Tadi balik lagi, pastikan kita punya path to profitability yang jelas. Jadi kapan sih kita profitnya? Sudah bukan lagi zaman bahwasanya kita coba-coba. Again, idea is only 1%, Ger. 99% is all about execution. Dan the execution itu susahnya nggak karuan. Right? So sometimes ketika kalian bangun startup, kalian akan experience bahwasanya kalian berhasil raise money or gain money. Tapi ketika kalian punya uang, sometimes akan moving, learning prosesnya akan ke people. Right? Ketika people kamu berhasil solve, dan kamu akan masuk lagi ke hal lain, yaitu bisnis proses dan lain sebagainya. So kalau tadi dinamika startup ini berubah semenjak tech winter atau tech bubble, yaitu mindset profitability harus menjadi yang pertama. Dan kita tentu bukan hanya profitability, grow mindset-nya juga, scalability. So people want to see when you build product, when you build company lu tuh bisa jadi unicorn nggak sih one day? Oh company lu hanya level-level toko kelontong, balik lagi, right? So it's very important to solve heavy or massive problem yang nggak easy. Jangan menyelesaikan masalah yang mudah menurut saya. Kalau masalah yang mudah kan, contoh nih, kalau orang lapar buka toko makan, kita buka di sebelahnya toko makan lagi. It's very easy. Tapi kalau kita punya mindset yang berbeda, mereka buka toko makan, bagaimana saya menjadi suppliernya, bahkan dari farm. Nah ini something yang kita harus punya mindset yang dalam seperti itu. Back to you. Iya, jadi it's not all about ideas gitu. Bahkan tadi dibilang bahwa ideas cuma 10%, dan 90%-nya adalah execution gitu. Dan itu lebih sulit justru ya. Karena yang banyak beredar saat ini adalah mengatakan ide itu sebenarnya justru lebih mahal kok. Jadi kayak orang yang udah punya ide dan ngumpulin teman, colleagues, terus ya berkolaborasi membangun startup, ternyata tidak sesimpel itu. Jadi harus ada pemikiran yang panjang, yang matang, yang luas gitu, scalable tadi untuk membangun suatu bisnis. Betul ya. Nah mungkin kita balik lagi nih ke aspek tantangan mungkin ya, kok tantangan atau pengalaman dari Ko Andrew sendiri dalam berbisnis atau menjadi CEO, bahkan kira-kira tuh ada nggak sih pengalaman atau tantangan berbisnis selama ini gitu? Thank you, Ger. Saya pikir namanya kita pebisnis ataupun founder, sebutannya apapun, tantangan itu pasti selalu ada, right? Kalau kita bermain di agri, nggak bisa dipungkiri, tantangan kita adalah nantinya bagaimana how to digitalize traditional farmers to become the digital farmers. Itu adalah satu tantangan yang besar gitu kan. Tantangan apalagi acceptance. Right? Sometimes kan namanya kita masuk ke ranah yang very ground battle, tentu gak bisa dipungkiri acceptance-nya gak semudah itu gitu kan. Tantangan lain apalagi tantangan-tantangan mengenai how to become the next series daripada company. You need to raise more money. You need to talk with the more VCs dan banyak hal. Tapi dari semuanya itu, saya mungkin sedikit
saya malah kurang greget bahas mengenai tantangan, Ger. Tapi passion itu penting. Oke. So when you want to start everything, tantangan sudah pasti ada. Ketika lu mau bangun bisnis, kalian mau menjadi founder, tantangan sudah di depan. When you start. But mentality passion, saya pernah kasih ilustrasi. Ini bagus banget dan saya pikir kalian pernah nonton mungkin di media sosial. Sering ditanya, kenapa sih singa itu yang jadi raja hutan? Padahal gajah itu terbesar. Citah itu lebih kenceng. Mental. Ketika lu adalah seekor singa, lu punya mental mengaum, lu raja, bos. Ketika lu mau menjadi startup founder yang sukses, lu berhasil mempertahankan mental lu dengan orang-orang kuat yang siap menopang lu pila-pila lu. Tantangan apapun lu bisa hadapi. Back to you. It's mental ya gitu. Balik lagi mungkin ke Ko Andrew, gimana sih caranya nge-build mental tadi nih kok gitu. Kayak pasti bukan suatu hal yang mudah gitu dan it will take long untuk nge-build itu gitu. Kalau dari Ko Andrew sendiri ada tips gak sih sebenarnya untuk nge-build mental gitu? Iya, sampai minum ya, Greg? Iya, boleh silakan. Kalau berbicara build mental, mental itu satu mulai dari diri sendiri. Ya, yang berikutnya adalah memang unit mentor. Mental and mentor hampir sama. Mentor ini berarti apa? Bisa aja mentor from your family, mungkin keluarga kamu, orang tua kamu, ataupun sepupu dan lain sebagainya. Bisa juga mentor-mentor dari pengalaman yang punyanya lebih. Nah, balik lagi, bagaimana membuild diri sendiri? Kemudian kalau internal adalah from our family, yang terakhir adalah mentor daripada orang-orang yang berpengalaman. Dan after that, lu akan punya circle. Karena biasanya nih, saya belajar juga, 5 circle terdekat kita itu menentukan masa depan kita. So, pastikan circle kita ini bukan circle toxic, tapi circle-circle orang yang bisa membangun mental dan spirit kita. I got it. Jadi circle dan keluarga dan teman dan mentor eksternal juga itu kayak harus kita cari gitu ya. Betul. Dan harus kita maintain gitu, Glips. Terus mungkin isu lainnya adalah terkait generasi Z. Ini kayak topiknya selalu diperbincangkan di mana-mana gitu ya, terutama di dalam dunia kerja gitu. Kalau menurut Ko Andrew sendiri gimana melihat fenomena generasi Z ini, terutama sebagai CEO? Gitu? Iya. Frankly speaking, Glips, saya adalah orang yang sangat senang dengan Gen Z. Karena dunia startup itu adalah dunia yang very flexible, right? So, gak bisa dipungkiri kalau berbicara tentang company yang saya bangun Era Tani, kita mix. Ada baby boomers sebagai advisor, kemudian ada mungkin generasi X, Y gitu kan. Tapi Z ini adalah generasi yang bantu kita terobos banyak hal. Some things yang out of the box itu muncul dari Gen Z, termasuk dirimu kan. Banyak banget ketika ngobrol itu pertanyaan-pertanyaan yang Gary tanyakan itu out of the box, right? Which is good. Tapi fenomena Gen Z ini akan menjadi fenomena yang dahsyat bagi Indonesia kalau kita bisa utilize mereka. Tapi balik lagi, saya percaya di sini tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya dan rasa sayang saya terhadap atau respect saya terhadap Gen Z. Gen Z ini yang perlu diperbaiki ada a few things mungkin. Kalau dari pengalaman saya. Satu adalah again mental. So, yang mental ini kan berbicara jangan memikir sesuatu itu mudah banget. Kalau mau menjadi orang sukses ada prosesnya. Karena kan Gen Z ini kadang-kadang kan karena orang tua mungkin mampu jadi semuanya lebih mudah. Gitu. Yang kedua adalah mungkin disiplin. It's a very important. Flexibility kerja itu jangan menjadikan acuan menjadi sesuatu yang semuanya mudah, jangan. Tapi sesuatu yang untuk improve kita. Gitu. Dua hal ini penting banget. Dan kalau dua hal ini ada di dalam Gen Z akan menjadi fenomena yang dahsyat bagi Indonesia. Iya, setuju, dan dunia. Setuju. Sebenarnya dua hal ini juga menjadi concern orang-orang nih terkait Gen Z, mental dan disiplin gitu. Betul. Dan again ya, Glips ya, kayak highlight tentang dua hal yang harus di-improve dan di-maintain ini gitu, mental dan disiplin gitu. Terus berbicara tentang Era Tani nih kok, kenapa sih sebenarnya Andrew dulu kepikiran pengen bikin perusahaan yang berfokus di agri? Ini pertanyaan yang dalam. Ya kalau memang Glips punya tangan yang cukup panjang, kita harus share nih gitu ya. Serve the mission. Right? Kalau kita tahu pertanian Indonesia hari-hari ini, para petani itu umurnya sudah gak ada yang muda. Sudah umur 50 plus. Anak-anak petani banyak yang sudah kembali
menjadi mungkin buruh pabrik. Karena melihat banyak atau kusut banget lapangan ini. That's why saya percaya tim Eratani, dan saya berharap Glips dan teman-teman yang lainnya dapat calling dan panggilan ini untuk membantu beresin. Supaya the next 20 atau 30 years, Indonesia gak kelaparan karena kurang petani. Indonesia bahkan bisa berkontribusi di dalam food sustainability dan food security. Tentunya ini juga terbuka bagi orang-orang yang punya ide-ide teknologinya, come and support a lot of things. Climate change, carbon trading, semua melihat green zone sekarang. Daerah-daerah yang hijau akan menjadi daerah basis yang penting banget, bukan hanya untuk Indonesia bahkan. Orang-orang luar come to us. So, why Eratani serving the mission dan pastinya calling untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar kedepannya tidak kelaparan, food security, food sustainability, dan regenerasi terjadi. Ketika regenerasi petani terjadi atau petani muda, maka adoption daripada teknologi, IoT, tech, apapun, itu akan mudah banget. Dan saya percaya, legacy ini akan menjadi sesuatu yang berharga. Walaupun nantinya kita masih bisa lihat ataupun nggak lihat, no problem. Tapi kita sudah melakukan legacy yang terbaik bagi bangsa kita. Ya, Ger, back to you. Yeah, that's very insightful dan ya sangat inspiring lah ya Ko ya tentang bagaimana vision dari Eratani untuk membantu para petani dan menciptakan legacy gitu pada petani-petani. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya aspek bidang agribisnis kita atau para petani itu sekritis itu gitu untuk di solve. Ada masalah besar nih yang harus kita solve gitu. Sangat. Makanya bagaimana nantinya kita berbicara sedikit di regarding tech side ini penting banget untuk bisa masuk ke dalam basis pertanian Indonesia. Implementasinya terkalkulasi dengan baik. Formula yang dipakai terkalkulasi dengan baik. Bayangin nih contoh ya, Ger. Ke depan kita bisa nyebar pupuk dengan data yang jelas. Tidak berlebih lagi gitu kan. Tapi ketika kita dengan tangan semua kan feeling. Feeling saya sih dari kakek nenek saya sudah begini. Sebar 3 kali sebesar ini. Saya pikir itu mindset yang sudah harus kita rubah. So, penting banget. Dan pertanian Indonesia ini berbicara mengenai 2030 approximately kita akan punya 300 juta penduduk. Jadi ketahanan pangan tadi ya, bahkan bukan hanya untuk Indonesia. Kita bisa nolong negara-negara lain. Jangan lupa kita ada negara agraris yang akhirnya kalau kita berhasil topang dengan teknologi, sumber daya manusia yang solid, Gen Z ataupun Gen Alpha nanti ke depan yang luar biasa. Wow. You will see how Indonesia akan benar-benar dilihat bukan hanya untuk di Asia Tenggara tapi di dunia. Menghidupkan agribisnis tadi gitu ya Indonesia, bagaimana kita bisa dikenal dan dapat membantu. Nggak internal doang tapi juga eksternal negara-negara lain gitu. Terus berkaitan juga dengan integrasi dari teknologi sendiri gitu. Mungkin Eratani juga memperkenalkan teknologi nih kepada para petani gitu. Kalau misal untuk jangkauannya sendiri itu apakah sulit bagaimana kok untuk memperkenalkan para petani? Mungkin konotasinya petani itu kayak orang yang kurang paham atau memiliki informasi yang minim terkait perkembangan teknologi gitu. Apakah memang ada sesi sendiri untuk memperkenalkan dulu, menjelaskan dulu tentang teknologi? Menarik. Kalau sekarang para petani itu kalau kita lakukan validasi gitu ya, 50% pakai smartphone. 50% masih pakai feature phone, right? So meaning penetrasi smartphone ini masih punya potensi. Tapi balik lagi kalau berbicara adoption teknologi, mereka sudah biasa kok mungkin melihat kalau saya boleh sebut YouTube dan lain sebagainya. Tapi regenerasi ini yang penting tadi yang saya sebutkan. Kalau yang untuk petani 50 plus ini adoptionnya ini kelihatan akan sedikit tanggung. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Nah, that's why kita lakukan regenerasi, betulin bisnis proses, dan kita percaya setelah itu kita akan masuk ke dalam tech. Eratani sendiri kita punya kita punya dashboard sendiri yang namanya Erafil. Kita juga punya apps namanya Eratani untuk petani. Tapi balik tadi yang saya ngomong di awal, bagi kita ini penting nggak penting banget. Bisnis proses ini harus penting. Jadi dari A sampai Z udah benar, ini tinggal masuk. Tapi kalau kita baru lakukan A mau masuk ini ke kendala nggak pernah menuju Z. Nah bagi kita ini adoption ini akan menjadi
senjata pamungkas ketika Eratani sudah memastikan bisnis proses kita benar. Oke, that's very interesting. Banyak pokoknya value yang mau dibawa oleh Eratani gitu kepada para petani juga sebenarnya sudah termanage ya, sudah terset dengan baik gitu. Jadi informasi terkait teknologi juga tersampaikan kepada para petani. Betul. Mungkin terkait hal lainnya adalah saya dengar gitu, Eratani memiliki kesempatan untuk belajar ke negara lain gitu, atau kemarin terkait dengan G20 ya kok ya. Boleh cerita nggak sih sharing soal itu? Iya. Thank you guys. Jadi tahun lalu itu di Agustus 2023 memang kita diundang ke G20 di India, Bangalore. Nah, ternyata di sana itu memang satu event yang begitu luar biasa gitu ya. Yang kita lihat ada lebih kurang 30-an negara datang gitu. Di sana juga ternyata ada pitching, ya kan, ada kompetisi dan sebagainya, dan ya alhamdulillah gitu ya. Puji Tuhan kita berhasil menjadi the second runner up khusus untuk agri. Gitu loh. Jadi kita menjual apa sih yang Indonesia ataupun Eratani kerjakan gitu kan, dan ini menarik, mengattract begitu banyak juri yang ada. Nah, sehingga di big event ini kita juga mendapat istilahnya penghargaan yang bagi kita itu luar biasa. Bukan hanya untuk Eratani tapi untuk bangsa, karena itu yang tampil adalah Indonesianya gitu loh. Ya tentu sangat berbahagia, dan tentunya di tahun ini juga masih banyak banget event-event yang nanti mungkin kita akan sampaikan, yang kita sudah mendapat undangan, kita sudah mendapat panggilan yang kita bisa terus mempromosikan pertanian Indonesia. Iya, that's very huge. Congratulations buat Eratani untuk achieve di G20 di India kemarin gitu ya Pak ya. Terus visionnya nih mungkin dari Eratani untuk kedepannya itu apa yang ingin dibangun di agri sendiri? Kita hanya mau memastikan kita bisa melihat petani Indonesia, pertanian Indonesia menjadi satu ekosistem yang solid, khususnya di dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di dalam menjaga food security, sehingga kita tidak perlu lagi, kalau saya boleh sebut, impor dan lain sebagainya. Jadi mulai dari petani, visi misi kita jelas lah. Petani harus hidup dengan bahagia. Yang kedua adalah pertanian Indonesia terimplementasi dengan baik. Baiknya bisnis prosesnya benar, proses penanaman benar, teknologi masuk. Nah, yang berikutnya adalah ya kita menikmati hasil ini. Bahkan kita bisa menolong negara-negara tetangga yang membutuhkan. Itu aja sih. That's very great ya, Glibs ya. Bisa diambil insight, diambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan Ko Andrew. Gitu. Tadi kita udah membahas tentang bagaimana proses karir journey dari Ko Andrew, membangun Eratani, vision dari Eratani, juga bagaimana memanage perusahaan gitu. Nah, mungkin kita di sini lebih ngebahas tentang skill tertentu gitu ya, Ko ya. Mungkin yang banyak kita ketahui adalah ketika menjadi CEO itu tidak lepas dari skill networking, leadership. Kalau dari Ko Andrew sendiri gitu, networking dan leadership itu apa gitu. Terus bagaimana Ko Andrew bisa nge-build itu, dan bagaimana Ko Andrew bisa menyebarkan gitu kepada karyawan mungkin, kepada keluarga dan orang lain gitu terkait skill ini. Ya, kita mungkin mulai dari leadership dulu ya, Gibbs ya. Leadership ini saya percaya ini mulai dari diri sendiri. Jadi kita harus pede dan percaya diri. Bukan tinggi hati, tetapi malah sebaiknya rendah hati. Gitu ya. Pede ini berbicara berarti kita yakin bahwasanya kita bisa menularkan hal-hal positif kepada orang. Jadi ketika kita menjadi leader, ya kita harus walk the talk bahasanya. Jadi ketika kita ngomong A, kita suruh orang datang nih, misalnya jam sekian ya, kita harus buktikan. Kita juga datang jam sekian. Kita kalau suruh orang lakukan A, kita juga harus buktikan kita ke lapangannya lakukan A gitu kan. Jadi walk the talk itu is very important. Tadi yang saya bilang disiplin diri itu penting, attitude itu penting gitu loh. Kemudian itu dari sisi leadership ya. Bagi saya singkat padat jelas saja. Tapi kalau dari sisi networking, kita sendiri juga harus punya hati yang mau belajar. Ya, belajarnya seperti apa? Networking ini sekarang simple. Kita bisa dari LinkedIn, YouTube, semuanya. Bisa mulai teks orang dulu. Kalau kita udah berhasil teks orang, follow up, catch up over coffee, ngobrol, belajar. Terjadilah network yang kecil ini akan menjadi circle yang besar dan kuat.
Ya. Oke. Singkat, padat, jelas. Iya, setuju. Singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi setuju ya kok ya aspek endless learning gitu, kayak terus keinginan untuk terus belajar itu sebenarnya sangat penting. Sangat penting. Jadi kita jangan merasa kita sudah paling pintar, sudah paling banyak tahu gitu, tapi belajarlah terus gitu untuk kita keep improving gitu. Betul. Ya. Lalu mungkin kita masuk ada segmen kedua nih. Kalau segmen kedua ini sebenarnya kita untuk fun aja, untuk santai gitu. Jadi kita akan ada satu pertanyaan sebenarnya, satu fakta yang sedang booming, mungkin sedang viral saat ini gitu. Jadi kita ingin tahu pendapat Ko Andrew terkait fakta ini gitu. Jadi ada fakta yang menyebutkan bahwa mayoritas nih perusahaan rintisan atau startup masa kini itu cenderung gagal. Iya. Gitu. Itu menurut Ko Andrew gimana? Mungkin apa penyebabnya gitu? Ya, cenderung gagal ini memang nggak bisa dipungkiri, lumayan banyak yang gagal. Tadi yang saya bilang. Karena kadang-kadang kita tidak sabar. Terlalu buru-buru. Kadang-kadang kita tidak kuat mental. Langsung gampang menyerah. Tadi yang saya bilang. Value dipegang. Excellent, teamwork, integrity, tentunya dengan doa. Maka saya percaya kalau kita punya ini berat untuk gagal, tetapi sangat condong kepada berhasil. Itu adalah positive mindset yang mungkin saya bisa share. That's the positive mindset ya, Glip. Tapi kalau misalnya ngomongin startup itu kayak it's okay nggak sih, kayak kita bukan mencontek sih rasanya kok, kayak melihat atau mirip-mirip lah istilahnya dengan company lain gitu, atau justru harus satu hal yang benar-benar beda gitu sebenarnya yang menjadi kunci startup itu bisa bertahan atau enggak gitu? Kalau saya pribadi sih selalu pengen lakukan sesuatu yang berbeda. Biarlah kita jangan menjadi follower, tapi kita creatornya. Jadi kalau kita creator, orang lain mau follow, silakan. Tapi jangan takut. Balik lagi, people easy untuk follow kita punya idea. Tadi kita bahas. But they will very hard to follow your execution. So, execution itu very, 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 very important. Execution. The very key, important. Yeah. Key dari segalanya. That's interesting. Key dari segalanya. Setuju kok. Segmen selanjutnya ini nama segmennya adalah quick rapid question. Sebenarnya ini kayak dua option yang harus Ko Andrew pilih aja dan kenapa gitu. Ini santai aja gitu. Yang pertama adalah teh or kopi, Ko Andrew. Wah, kopi. Kopi ya? Kenapa orangnya kopi banget? Supaya nggak ngantuk. Benar. Semangat tetap ada. Mata tetap terbuka. Boosternya adalah kopi. Boosternya kopi. Yang kedua adalah visual atau audio. Saya visual orangnya. Visual. Jadi saya selalu kalau ketemu orang meeting on-site is the best. Jadi kalau saya diajarin oleh orang tua saya, the best way communication face to face. Kedua baru call. Ketiga mungkin boleh WA. Keempat email. Makanya email kadang-kadang orang udah malas reply gitu kan. So the way how kita lakukan sesuatu visual is very important. Kayak saya ketemu Gary ini visual tuh energi saya beda sama ketika kita hanya mendengar. Iya, setuju. Di energi ya kok. Betul. Excitement kita buat ngobrol juga. Ide juga kadang bisa keluar gitu ketika ngobrol langsung. Yang ketiga adalah iOS atau Android. Android. Tim Android Iya. gitu ya. Kenapa itu Android? Apakah karena nggak ribet? Easy. Karena kan kita mau cepet kan, tang. Kalau iOS, I think memang security wise lebih oke. Kalau di sisi Mac saya pakainya memang istilahnya laptop pakainya Mac gitu ya. Tapi kalau untuk smartphone mau cepet kita memang udah dari dulu geng Android sih. Geng Android lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Jadi sebenarnya kita udah tahu sih jawabannya. 4 ini, teamwork atau individual work? Teamwork is very important. Bagaimana kita bisa mencetak gol sendiri melawan 11 orang dalam sepak bola. Sama bagaimana kita bisa meraih menjadi unicorn dengan 2 tangan 2 kaki. Teamwork akan menjadi sinergi yang kuat. Menarik nih kok. Bisa nggak sih orang introvert itu memiliki skill teamwork yang baik? Lah, saya introvert. Introvert. Saya introvert parah. Saya introvert garis keras. So, setiap saya sudah networking, setiap saya sudah ke satu acara, saya akan duduk termenung dan what am I doing gitu kan. Kayak kenapa saya bisa sebegitu capek. Tapi yang balik lagi, when you want to become the leader, you need to push to the limit kan. Saya memaksa diri saya untuk nggak nyaman. Nah, introvertnya dilakukan kapan? Ketika semua kerjaan beres. Ketika semua tanggung jawab kita beres. So,
Apakah bisa introvert punya teamwork? Bisa banget. Tapi memang lu harus memaksa diri kamu. Karena teamwork itu harus menjadi calling bagi semua orang. Indonesia punya orang kompak, gak bisa digoyang orang. Tapi kalau kita individual, teamwork sejago apapun, kita tetap akan runtuh. So, jawabannya bisa banget seorang introvert menjadi orang yang punya teamwork yang solid. Oke, that's ya Glib, kalian-kalian mungkin kita juga yang introvert ini gitu bisa calling ourselves gitu untuk push into the limit gitu supaya kita bisa tetap take an actions gitu ya kok ya. That's great. Yang terakhir ada digital atau konvensional? Wah, digital dong. Digital ya, masa gini. Karena zaman acceptance harus segera dilakukan. Mungkin banyak dari Glibs punya kerabat, orang tua, teman-teman, ataupun Ger punya yang belum mau menerima. I think kita juga harus jelaskan suka atau gak suka. Kita udah memasuki masa itu. Digital. Nyokap saya umur 60-an tahun, dia jago untuk scroll media sosial. Karena itu akan istilahnya membantu dia juga punya pemikiran yang sehat. Akhirnya dia tidak bengong. Kalau kita konvensional, kita harus cuma ketemu orang pada saat onsite ada kumpul-kumpul. Kalau nggak bisa, udah. Ya kan semua nggak bisa. So, digital is very, very important for nowadays. Iya, setuju. Jadi mau nggak mau kita harus berteman dengan teknologi ya, kayak harus belajar tentang teknologi. Itu nggak bisa saklek kayak nggak mau nyentuh teknologi itu nggak bisa. Oke, gak terasa nih Glibs, kita sudah di penghujung waktu. Kita udah bercerita banyak gitu. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ko Andrew, insight dan pengalaman sebagainya bisa diambil, bisa menjadi pembelajaran diri buat Glibs semua, terutama terkait tadi value, ada excellent, teamwork dan integrity ya Ko ya. Integrity. Jadi harus dipelajari, dicari tahu lebih jauh dan diimplementasikan ke diri masing-masing. Hopefully itu bisa menjadi value kalian, bekal kalian untuk masuk ke dunia kerja dan perform well di dunia kerja itu sendiri. Mungkin Ko Andrew ada pesan sepatah dua kata untuk Glibs kita. Iya, thank you Ger. Hi Glibs, thank you for watching ini gitu ya. Kita sharing semuanya dengan transparan. Balik lagi, Glibs yang nonton tentu generasinya ada mungkin X, Y, Z dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau melakukan something, kita harus punya passion yang jelas. Seperti yang saya sampaikan. Khususnya sebagai orang terlahir, orang Indo, kita harus punya mentality bahwasanya bagaimana kita mau membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang adopt teknologinya luar biasa. So, gak akan bisa tanpa kalian gitu loh. So, dari saya simple, padat, jelas. Tadi dijelaskan si Gary, yuk mulailah lakukan sesuatu dengan excellent. Jangan tanggung-tanggung. Di jam kerja, kita all out, kita lakukan dengan sungguh hati, kita lakukan dengan semangat. Yang kedua, coba bangun teamwork. Ketika kamu capek, ada tim yang selalu menopang, ada tim yang selalu mendukung, ada tim yang selalu membangkitkan. Yang terakhir, pegang integritas. Kalaupun manusia tidak melihat, biarlah Tuhan yang melihat dan Tuhan yang membalas semuanya. Thank you Glibs for watching this and tetap semangat. What an inspiring words from Ko Andrew. Terima kasih sekali lagi Ko Andrew atas insight-nya, atas inspirasinya dan pengalamannya yang sudah dibagikan. That's all for today, Glibs. And don't forget to catch up our website and social media account di www.indocyber.co.id dan Instagram di @indocyber.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan put your best comment below. Thank you for watching and I'll see you on the next episode, Glibs. Bye-bye.